Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang masa lalu dari salah satu bajak laut generasi terburuk atau 11 supernova bernama Trafalgar di Waterloo dan wabah penyakit dari kota Flevans bernama Sindrom Amber Lead. Pada komik One Piece di chapter 762, kita diceritakan tentang masa lalu Trafalgar di Waterloo. Pada awalnya, Trafalgar di Law merupakan seorang bocah laki-laki biasa. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Lemmy. Ayahnya Law merupakan seorang dokter terbaik di negeri Flevans atau biasa disebut sebagai White City. Bisa dibilang Trafalgar di Law tumbuh normal seperti anak-anak pada umumnya. Dan adalah hal yang mustahil apabila di kemudian hari Trafalgar di Law menjadi seorang kriminal. Dan semuanya dimulai ketika dirinya masih berusia 10 tahun. Saat itu hidupnya berubah drastis. Trafalgar di Law mengalami suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Hingga Diamante berpendapat bahwa saat itu kepala Trafalgar di Law bermasalah. Bahkan Senior Pink juga menyatakan bahwa Law sudah mengalami penyimpangan kepribadian. Tidak heran apabila Trafalgar di Law mengalami perubahan. Dari bocah biasa menjadi bocah berandalan. Dan pada usia 10 tahun, Law berniat untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Don Quixote. Lalu peristiwa seperti apa yang membuat seorang bocah bernama Trafalgar di Law mengalami perubahan hingga membuatnya sangat menderita dan mengalami penyimpangan kepribadian? Jawaban singkatnya adalah Sindrom Amber Lead yang ada di negeri Flevans. Sindrom ini berawal dari sebuah negeri yang penduduknya kaya raya. Negeri tersebut bernama Flevans. Orang-orang biasa menyebut negeri itu dengan sebutan White City. Flevans memiliki penampakan kota yang sangat indah dengan tanah dan tumbuhan yang berwarna putih seperti layaknya kota yang ada di dalam dongeng. Saking indahnya, kota tersebut seperti seakan tidak nyata. Keindahan kota negeri White City ternyata disebabkan adanya semacam lead yang biasa disebut Amber Lead, ditemukan di lapisan tanah negeri tersebut. Itulah yang menjadi penyebab kenapa semuanya terlihat begitu magis. Orang-orang White City memanfaatkan Amber Lead ini menjadi berbagai macam barang, mulai dari peralatan makan, lukisan, bahan pemanis, alat make up, hingga senjata. Semua barang-barang yang diproduksi menggunakan bahan Amber Lead memiliki kualitas yang tinggi. Jadi tidak heran apabila banyak yang tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Pembelinya pun tersebar di seluruh belahan dunia One Piece. Inilah yang menjadi bisnis utama Flevans. Dan bisnis ini sudah berlangsung sejak 100 tahun yang lalu. Tentu saja pihak pemerintah dunia juga ikut mengambil keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi dengan bahan Amber Lead, terutama pada bagian pengiriman produknya. Bisa dibilang Amber Lead adalah sumber dana tanpa batas. Hal ini jugalah yang membuat White City menjadi negeri impian. Saat itu ada banyak orang yang menginginkan tinggal di dalam White City. Tetapi sekarang White City hanya tinggal sejarah. Salah satu keluarga Don Quixote bernama Gladius menceritakan bahwa sebenarnya pihak pemerintah dunia sudah melakukan pemeriksaan fitur geologis tanah di White City alias Flevans. Dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa apabila hanya digali, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi apabila manusia sampai memegang Amber Lead, maka tubuhnya akan hancur. Jelas ini merupakan fakta yang sangat mengerikan. Tetapi pemerintah dunia dan Raja Negeri White City lebih memilih untuk merahasiakan fakta tersebut. Karena pemerintah dunia dan Raja Flevans tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan Amber Lead. Dan White City terus-menerus melakukan produksi barang-barang dengan menggunakan bahan Amber Lead, tanpa mengetahui bahwa Amber Lead sebenarnya agak beracun. Tanpa mengetahui fakta bahwa Amber Lead adalah benda yang agak beracun, orang-orang yang tinggal di White City terus menggunakan bahan Amber Lead dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan yang paling mengerikan adalah Amber Lead ini sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam tubuh manusia, terutama anak muda. Lalu di saat anak muda itu memiliki anak, maka anak pemuda itu akan memiliki waktu hidup yang pendek. Dan ketika anak yang memiliki waktu hidup yang pendek itu memiliki anak lagi, maka anak-anak itu akan memiliki jangka waktu hidup yang lebih pendek lagi. Dan begitu seterusnya.
Singkatnya, setiap generasi yang akan lahir akan memiliki jangka waktu hidup yang semakin lama semakin pendek. Hingga pada akhirnya anak-anak akan mati sebelum sempat tumbuh menjadi dewasa. Dan inilah yang terjadi pada anak-anak di generasi Trafalgar di Law. Gladius juga menceritakan bahwa ketika para penduduk White City sadar bahwa sebenarnya Amberlid mengandung racun, semuanya sudah terlambat. Kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak semuanya terjangkit penyakit ini dalam jangka waktu yang bersamaan. Otomatis ini menimbulkan kepanikan di negeri yang penduduknya kaya raya tersebut. Dan nama dari penyakit ini adalah Sindrom Amberlid. Sindrom ini sebenarnya tidak menular, akan tetapi apabila sudah terjangkit penyakit ini, maka orang tersebut tidak bisa disembuhkan karena obat penawarnya belum ditemukan. Artinya, orang yang sudah terjangkit penyakit ini, maka sudah bisa dipastikan akan mati. Orang-orang yang terjangkit penyakit ini, kulit dan rambutnya menjadi berwarna putih. Mereka juga merasakan kesakitan di sekujur tubuh mereka. Tidak ada satupun dokter yang bisa menghentikan penyakit sindrom Amberlid ini. Dan kejadian-kejadian tersebut baru permulaan, karena tragedi kemanusiaan yang sebenarnya baru akan dimulai setelahnya. Berita tentang para penduduk White City yang menderita sindrom Amberlid itu pun menyebar ke negara-negara tetangga. Setelah mengetahui bahwa penduduk White City menderita dan sekarat karena penyakit yang sama di waktu yang bersamaan, tidak heran apabila negara-negara tetangga itu berpikir bahwa sindrom Amberlid ini adalah penyakit yang menular. Akhirnya, negara-negara tetangga tersebut memutuskan untuk mengkarantina dan membuat blokade antara perbatasan wilayah mereka dengan wilayah Prevence. Padahal faktanya, sindrom Amberlid bukanlah penyakit yang menular. Jelas blokade ini membuat Prevence tidak memiliki jalan untuk masuk maupun keluar. Dan ini membuat White City menjadi terisolasi dan kondisi orang-orang dari Prevence menjadi semakin mengenaskan. Dan di tengah-tengah situasi yang kian memburuk, dengan sangat apatis, sang raja dari negara Prevence meninggalkan negaranya dengan bantuan pemerintah dunia dan membuat keadaan di Prevence menjadi semakin kacau. Orang dari Prevence yang ingin keluar mencari pengobatan akan diperlakukan seperti monster yang kabur dari gua. Mereka ditakuti dan ditembaki hingga tewas. Tetapi para penduduk Prevence tidak tinggal diam begitu saja. Dengan menggunakan senjata yang mereka miliki, para penduduk White City melakukan perlawanan. Dan pada akhirnya, perang dimulai. Para penduduk Prevence menyerang siapa saja yang dianggap berpotensi menyerang mereka. Hingga pada akhirnya, White City Prevence dihancurkan bersama dengan para penduduknya. Saat itu, Senior Pink berkata, pada akhirnya, tangan manusialah yang melakukannya. Dari kejadian yang sangat mengenaskan tersebut, hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Trafalgar di Waterloo. Dia berhasil selamat setelah bersembunyi di balik tumpukan mayat untuk melewati perbatasan. Saat itu terjadi pembersihan di White City. Semua orang di White City dibunuh, termasuk ayah, ibu, dan adik Trafalgar di Law. Tidak hanya itu, guru dan semua teman-teman sebayanya juga ikut dibunuh. Rumah sakit tempat ayahnya bekerja juga dibakar. Dan seluruh White City Prevence dihancurkan. Tentu saja peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Dan kejadian itu semua dilihat secara langsung oleh Trafalgar di Law ketika masih berusia 10 tahun. Jadi bukanlah hal yang mengherankan apabila peristiwa ini membuat Trafalgar di Law mengalami penyimpangan kepribadian dan memiliki tatapan mata yang bengis. Dari sini kita juga mengetahui bahwa tidak semua orang-orang yang memiliki inisial D memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti Monkey D. Garp yang menjadi pahlawan angkatan laut, Rock D. Sebek yang menjadi bajak laut berbahaya di eranya, Monkey D. Dragon dengan pasukan revolusinya, dan masih banyak lagi. Karena faktanya ayah Trafalgar di Law adalah orang yang tidak memiliki kekuatan luar biasa. Ayah Trafalgar di Law ini berprofesi sebagai seorang dokter. Yap, ayah Trafalgar di Law adalah seorang dokter terbaik di negeri Prevence. Oke, itu aja yang bisa 22 Podcast share pada video kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram 22 Podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya.
Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!